Teman-teman yang terkasih, para mahasiswa semester 6, selamat berjumpa dalam mata kuliah Inkulturasi Gereja Indonesia bersama saya dan Romo Purwanto, kami pembagian kelas A dan B. Tetapi untuk pemberian bahan, kami sepakat untuk memberikan secara bergantian. Pekan pertama ini saya, pekan kedua Romo Purwanto, pekan yang ketiga Romo saya kembali, pekan keempat Romo Purwanto, dan seterusnya. Untuk mata kuliah ini sudah kita buatkan RPS, juga jadwal pemberian mata kuliah ada di LMS, semua dapat dilihat. Ya, kita masuk saja ke bahan pekan pertama ini, sudah saya siapkan. Kita lihat saja melalui melalui PPT yang sudah saya siapkan ini. Saya sedang ngeklik ini ya. Nah, Inkulturasi Gereja Indonesia, mata kuliah Teologi Inkulturasi dengan kode TEOL 140, itu pekan pertama ya. Kita lanjut ke deskripsi mata kuliah sebagaimana disampaikan dalam RPS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang memberi pengantar kepada para mahasiswa tentang pengertian inkulturasi dan unsur-unsurnya, pokok-pokok sejarah inkulturasi dalam gereja, inkulturasi dalam ajaran gereja, maupun dasar-dasar teologi inkulturasi, model-model metode teologi inkulturasi, lalu secara khusus ada contoh-contoh inkulturasi dalam hidup gereja, yaitu bidang liturgi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini harapannya adalah mahasiswa mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, kolaboratif, sistematik, inter atau multidisipliner, dan mengenai dasar-dasar teologi inkulturasi dan menghasilkan keterampilan dalam berteologi inkulturasi sesuai dengan tantangan kehidupan menggereja dan masyarakat pada zaman ini. Dengan banyak contoh, diskusi, mungkin juga tugas, nanti kita bisa berharap para mahasiswa mulai memahami, syukur sudah mulai terampil dalam berteologi inkulturasi. Pokok-pokok bahasan sebagaimana dicantumkan dalam buku saya di Teologi Inkulturasi itu ada 3 bagian besar. Pertama itu pengertian inkulturasi dan unsur-unsurnya yang meliputi problematik inkulturasi, luasnya bidang-bidang inkulturasi, penjernihan pengertian inkulturasi, pemahaman atas budaya dan gereja dan budaya. Kita juga akan membahas pada bagian kedua itu teologi inkulturasi dengan melihat pokok-pokok sejarah inkulturasi dalam gereja, inkulturasi dalam ajaran gereja Katolik, dasar-dasar teologi inkulturasi, ya ada 6 dimensi, model-model inkulturasi, dan metode teologi inkulturasi. Inkulturasi ini luas, maka kita ambil saja fokus pada bidang inkulturasi liturgi, lebih karena juga keahlian kami. Tapi di situ kita bicarakan misalnya inkulturasi liturgi dalam kilasan sejarah, situasi dan kondisi inkulturasi liturgi di Indonesia, dimensi-dimensi teologis inkulturasi liturgi, proses tahap inkulturasi liturgi, baik itu proses maupun tahapnya secara rinci, dan metode inkulturasi liturgi. Untuk bidang-bidang inkulturasi liturgi dan usaha pastoral inkulturasi liturgi nanti bisa dibaca sendiri, tapi juga bisa kita bicarakan di forum kelas ya. Ini bukunya, buku yang tahun lalu saya susun sekaligus sebagai persembahan untuk pengukuhan guru besar saya 12 Agustus 2021. Bukunya seperti ini, terbitan Canisius 2021, 346 halaman. Ini menjadi buku wajib ya. Mohon mahasiswa punya, entah punya pinjam, entah punya sendiri, silahkan diatur di konfig atau diatur sendiri. Yang penting mahasiswa itu mempelajari sungguh buku ini.
Untuk evaluasinya dirancang begini, keterlibatan dalam diskusi di kelas, baik lisan maupun presensi itu 5%, lalu paper inkulturasi berupa artikel report dan refleksi pribadi, itu paling lambat 4 Mei, harapannya begitu ya, 15%, UTS itu 35%, dan ujian akhir semester nanti lisan 45%. Kecuali ada perkembangan lain, kita bisa menentukan lain, tapi intinya sebagai pegangan, jenis evaluasinya seperti itu. Kita langsung masuk pada bagian pertama, pengertian inkulturasi. Ya, bahannya dari hari ini atau pekan pertama ini halaman 1 sampai 28. Bisa dibaca juga sendiri. Sebagai pengantar, inkulturasi itu merupakan tantangan gereja sepanjang masa. Maksudnya, jangan pernah memikirkan inkulturasi itu baru dikembangkan pada abad 20 atau sekarang ini, enggak. Sebagai sebuah praktek, itu sudah ada sejak awal mula gereja. Hanya sebagai istilah, inkulturasi memang baru berkembang mulai tahun 1960-an, dipakai oleh gereja 1970-an. Jadi belum sangat lama, baru 60-50 tahun yang lalu istilah inkulturasi ini kita miliki. Tetapi pada prinsipnya inkulturasi itu selalu mencakup hubungan timbal balik antara Injil dan budaya, dan bagaimana Injil itu mengubah berdaya transformatif terhadap budaya. Ini selalu sangat saya tekankan, karena kadang cukup banyak di tengah umat praktek inkulturasi tapi berhenti pada perayaan, liturginya saja. Ada dokumentasi, ya, tapi tidak pernah diukur juga apakah mengubah hidup sehari-hari, dalam praktek hidup apakah menjadi lebih baik. Itu menjadi pertanyaan yang jarang dijawab. Tapi ini bagian dari inkulturasi yang benar, yang utuh. Maka diperlukan juga pendekatan interdisipliner. Nah, sebelum masuk ke pengertian inkulturasi, saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya tema inkulturasi tentang tema teologis tentang inkulturasi ini sangat luas dan kompleks. Banyak hal terkait, misalnya masalah peristilahan. Nanti akan saya perkenalkan banyaknya istilah-istilah dalam menyebut itu inkulturasi. Ada akulturasi, ada inkarnasi sendiri malah ada toh, kontekstualisasi, nanti kita lihat. Juga masalah cakupan. Banyak orang berpikir inkulturasi itu hanya soal liturgi, padahal luas, tidak hanya liturgi. Penerjemahan kitab suci pun itu inkulturasi. Iya kan? Kita punya Alkitab bahasa Indonesia. Ajaran-ajaran gereja diterjemahkan dalam seri dokumen gereja di KWI itu, dokumen oleh Dokpen ya. Itu juga sebuah inkulturasi. Ada juga masalah yang lain, cakupan yang lain. Masalah makna itu sendiri. Inkulturasi itu hanya sekedar suatu usaha untuk menerjemahkan atau penyesuaian sampai pada tingkat dasar maknanya. Maknanya bukan hanya masalah kulitnya, tapi juga menyangkut hidup itu sendiri, bahkan perubahan hidup. Dasar teologi inkulturasi, cukup banyak tokoh pada awal-awal dulu hanya membahas inkulturasi pertama-tama sebuah inkarnasi. Berdasarkan inkarnasi Yesus Kristus, yang Allah menjadi manusia, Sabda menjadi manusia, tinggal di antara kita. Tapi bahwa itu mesti dilanjutkan secara lebih luas dan puncaknya pada misteri Paskah, bahkan Pentakosta, itu menjadi dasar teologi yang penting. Lalu masalah tegangan antara iman seluruh gereja dan penghayatannya yang lokal. Ini juga menjadi masalah toh. Kalau kita sungguh setiap gereja lokal itu mengadakan inkulturasi, ada akibat juga. Orang kalau datang dari gereja yang satu ke gereja yang lain, ke gereja lokal yang lain, bisa bingung juga, ya kan? Nah, ini juga masalah penghayatan yang lebih universal. Lalu benturan budaya, jelas ya, orang kita sendiri mengalami ya, dari teman-teman dari NTT datang ke Jawa,
orang Jawa ya seperti ini. Tapi juga orang bisa mengalami saling benturan budaya, akulturasi. Tetapi lebih dari itu juga dalam hal inkulturasi, kita bisa mengalami semangat yang berbeda. Bukan soal baik dan buruk, mana lebih baik, mana lebih buruk, bukan, tapi berbeda. Dan ini benturan ini bisa tidak mudah, tapi juga bisa memperkaya tentu saja. Masalah pluralitas ini lanjut sebenarnya. Lalu terjadi suatu banyak model penghayatan pluralitas, ya, terjadi penghayatan yang beragam, plural. Lalu masalah inter dan multidisipliner, banyak praktek linkulturasi liturgi misalnya di paroki itu hanya menurut kehendak sang pastor, tidak didiskusikan dulu, menghadirkan dudukkan bersama, berembuk bersama dari ahli teologi, liturgi, ahli antropologi, sosiologi, psikologi mungkin, juga ya yang lain, ahli-ahli yang lain. Ya. Cakupan inkulturasi juga sangat luas, ya. Bukan hanya bidang liturgi saja, tapi bisa mencakup bidang-bidang yang amat luas. Ya, bidang inkulturasi teologi, bidang pembaruan biblis, bidang eklesiologis, bidang spiritualitas, ya, bidang pendidikan imam religius, bidang katekese, bidang liturgi. Jadi jangan hanya membayangkan inkulturasi itu hanya liturgi saja. Dikatakan tadi saya memberi contoh pembaruan biblis itu penerjemahan itu. Tapi teologi juga, bagaimana misalnya menerjemahkan kata kodrat, ya, atau hakikat dalam bahasa Jawa misalnya. Pribadi itu juga, ya, Allah Tritunggal itu tidak mudah. Karena istilah pribadi yang persona yang digunakan dalam kata prosopon persona dalam kredo kita itu berbeda sebenarnya dengan pribadi dalam alam pikir psikologi. Karena dalam ilmu manusia kita mengenal kepribadian, mengenal pastoral kalau di formasi itu ya, kerohanian, ya. Tapi bukan dalam pengertian kepribadian ini, pribadi ini menjadi diri. Nah, dalam hal itu kan ada kesulitan cukup banyak. Eklesiologis, spiritualitas, pendidikan imam, religius, pakaian biara, ya, pakaian jubah di daerah tropis itu putih. Kalau pakai hitam akan cepat panas, ya toh. Juga pakaian para suster juga mengalami toh perubahan, dulu modelnya berukut agak apa, pokoknya lebih ya di daerah dingin juga ya. Tapi kalau itu dipraktekkan di daerah seperti tropis macam ini menjadi sangat panas kalau pakai pakaiannya berukut macam itu. Katekese, liturgi jelas ya. Nah, sekarang sampai pada pengertian inkulturasi, penjernihan pengertian inkulturasi. Tadi sudah saya singgung mengenai berbagai istilah yang ada di dalam kasanah teologi inkulturasi. Ada inkulturasi, enkulturasi, akulturasi, kontekstualisasi, interkulturasi, indigenisasi, evangelisasi, implantasi, inkarnasi, adaptasi, akomodasi. Di buku ini di halaman 10 sampai 22 sudah kita jelaskan. Saya jelaskan di sana. Inkulturasi itu muncul dari tokoh yang namanya Joseph Masson sejak 1960-an, ya. Kemudian dipakai pertama kali setelah inkulturasi itu dalam dokumen gereja baru pada Sinode Uskup 1977. Tapi dalam kongregasi Jenderal Yesuit sudah dipakai 74 itu. Saya menyebut misalnya mengenai para uskup Asia, itu menarik loh. Sudah 1970 itu sudah menyinggung kata inkulturasi meskipun bukan sebagai istilah definisi ya, tapi istilah itu sudah muncul dalam dokumen awal dari konferensi wali gereja atau federasi konferensi wali gereja FABC dari para uskup Asia, ya. Kemudian dalam dokumen Sri Paus pertama kali itu digunakan oleh Paus Yohanes Paus II
dalam anjuran apostolik Katekesi Tradendae. Sejak itu Paus Yohanes Paus II, Paus Benediktus ke-16, terakhir Paus Fransiskus itu semua sudah biasa menggunakan inkulturasi. Yang menarik istilah inkulturasi ini lebih dipakai di kalangan gereja Katolik Roma. Ya, gereja Ortodoks juga menggunakan inkulturasi. Hanya gereja Protestan yang lebih suka pakai istilah kontekstualisasi. Ya. Bagi mereka kontekstualisasi untuk gereja Protestan lebih suka mereka pakai karena kata konteks juga menyebut aspek konteks sosial masyarakat dan seterusnya. Lalu pengertian inkulturasi juga ada banyak definisi. Nah, untuk yang apa itu enkulturasi, akulturasi tolong dibaca sendiri ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kelas. Tapi di sini cukup saya singgung saja ya. Tapi dari segi pengertian inkulturasi itu juga ada banyak definisi. Pada halaman halaman 22 itu saya tulis mengenai berbagai pandangan tentang istilah-istilah apa itu artinya inkulturasi. Tapi secara umum dapat dikatakan begini, ya. Pengertian inkulturasi itu suatu proses yang terus-menerus dalam mana Injil diungkapkan ke dalam suatu situasi sosiopolitis dan religius kultural. Dan sekaligus Injil itu menjadi daya dan kekuatan yang mengubah dan mentransformasikan situasi tersebut dan kehidupan orang-orang setempat. Ditulis pada halaman 24 di sana, itu dalam bentuk italik ya. Dari paham inkulturasi tersebut ada beberapa unsur yang perlu kita jelaskan dari definisi baik yang muncul di berbagai tokoh maupun yang kemudian kami rangkum dalam definisi tadi. Pertama, inkulturasi itu suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti. Cukup banyak tempat itu mengadakan inkulturasi sebagai coba-coba, oke lah coba-coba, tapi hanya berhenti pada misalnya liturgi pada perayaan, lalu selesai. Tapi nggak ada evaluasi. Lalu kalau ada evaluasi, mestinya kan kemudian diadakan lagi, kalau itu liturgi, perayaan yang sama, tapi dengan tambahan masukan-masukan yang memperbaiki atau gimana dari evaluasi itu. Biasanya itu tidak terjadi. Dan kadang-kadang yang paling repot menurut saya yang paling dalam tanda kutip ya, kekurangan yang sering terjadi itu tidak menghadirkan ahli-ahli duduk bersama untuk berbicara tentang rencana inkulturasi, ikut mengawal pelaksanaannya maupun evaluasi. Tidak terjadi. Ini bukan inkulturasi yang kita bayangkan, mestinya itu tidak pernah berhenti. Lalu yang kedua, bukan hanya soal pengungkapan iman, liturgi, tapi juga penghayatan iman dalam hidup konkret. Artinya apa? Kalau itu misalnya toh perayaan liturgi yang diinkulturasikan, mestinya itu juga mengubah hidup. Nggak ada gunanya orang berinkulturasi, sebuah paroki mengadakan inkulturasi dengan hebat, meriah, ya masuk YouTube, viral bahkan ya. Tetapi orang kelompok atau umat yang ikut itu tidak berubah hidupnya ke lebih baik. Misalnya, maaf pakai contoh yang kurang baik, misalnya umat itu cukup banyak yang masih main judi atau korupsi. Ya. Tetapi sesudah misa inkulturasi ternyata mereka juga makin semangat berjudi ya. Itu kan sebenarnya tidak mengubah apa-apa dalam penghayatan hidup. Dipertanyakan perayaan inkulturatif tersebut. Bukan hanya teori pemikiran, tapi juga penghayatan yang meliputi seluruh segi hidup manusia, perasaan, kebiasaan, baik pribadi maupun bersama. Ini agak mirip dengan yang atas. Di atas itu maksudnya lebih pada pengungkapan iman, ya. Tapi yang ini perwujudan iman dalam hidup konkret dan perbuatan baik. Bukan hanya teori pemikiran, tapi juga sampai pada penghayatan. Menyangkut juga perasaan, cita rasa kita. Apakah dengan inkulturasi itu cita rasa itu terdukung sebagai orang lokal menghayati iman yang memang universal, iman Kristiani. Lalu tadi yang sudah saya berkali-kali saya singgung,
mestinya terjadi juga proses transformasi yang didorong oleh Injil. Jadi Injil mengubah hidup orang tersebut ke lebih baik. Perayaan liturgi atau segala upaya inkulturasi di bidang lain dalam teologi yang lain, tapi tidak mengubah orang, mentransformasikan orang, ya itu belum berhasil inkulturasinya. Dan terakhir, bukan hanya Injil yang mengubah, tapi juga budaya ikut menyumbang. Tidak menyumbang menambahi wahyu iman Kristiani, tidak, karena wahyu Kristiani selesai dalam diri Yesus Kristus. Ini jelas dalam ajaran gereja, tetapi penghayatan kita terhadap Yesus Kristus, iman kita kepada Kristus semakin diperdalam, diperkaya bahkan dengan cara budaya lokal tersebut. Dan ini kalau di-share-kan masing-masing ke kelompok yang lain, kalangan budaya yang berbeda, ini bisa menjadi penghayaan yang luar biasa. Dan itu inkulturasi sebenarnya. Ya. Nah, dengan demikian saya selesai dengan bahan inkulturasi ini. Ada banyak yang belum saya sebut, terutama tadi mengenai istilah-istilah. Tapi saya harap Anda mulai bisa sebagai mahasiswa belajar membaca sendiri, itu juga penting ya. Kalau ada ketidakjelasan, tanya besok dalam pertemuan, entah forum luring maupun daring. Itu gunanya kita belajar bersama, berdiskusi bersama dengan dosen. Bahkan kalau Anda punya referensi yang berbeda, yang bisa memperkaya, itu bagus juga. Roh Purwanto pasti punya banyak kalau seperti itu. Ya. Sekian, terima kasih.